Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Aulia dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan melaksanakan praktikum bahasa Indonesia yang ditugaskan oleh guru pembimbing saya, Bapak Rizky Hidayatullah Nur Hikmat. Pandemi COVID-19 memaksa kebijakan social distancing atau di Indonesia lebih dikenal sebagai physical distancing untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Jadi kebijakan ini diupayakan untuk memperlambat penyebaran COVID-19 di tengah masyarakat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemdikbud merespon dengan kebijakan belajar dari rumah melalui pembelajaran daring dan disusul dengan peniadaan ujian nasional untuk tahun ini. Persebaran virus corona yang masif di berbagai negara memaksa kita untuk melihat kenyataan bahwa dunia sedang berubah. Kita bisa melihat bagaimana perubahan-perubahan di bidang teknologi, ekonomi, politik, hingga pendidikan di tengah krisis akibat COVID-19. Perubahan itu mengharuskan kita untuk bersiap diri, merespon dengan sikap dan tindakan sekaligus selalu belajar hal-hal baru. Indonesia tidak sendiri mencari solusi bagi peserta didik agar tetap belajar dan terpenuhi hak pendidikannya. Sampai 1 April 2020, UNESCO mencatat setidaknya 1,5 miliar anak usia sekolah terdampak COVID-19 di 188 negara dan 60 jutaan diantaranya berada di negara kita. Pemberlakuan kebijakan physical distancing yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan belajar di rumah dengan pemanfaatan teknologi informasi yang berlaku secara tiba-tiba tidak jarang membuat pendidik dan siswa kaget, termasuk orang tua bahkan semua orang yang berada di dalam rumah. Pembelajaran teknologi informasi memang sudah diberlakukan dalam beberapa tahun terakhir dalam sistem pendidikan di Indonesia. Namun, pembelajaran daring yang berlangsung sebagai kejutan dari pandemi COVID-19 membuat kaget hampir di semua lini, dari kabupaten atau kota, provinsi, pusat, bahkan dunia internasional. Dari tantangan-tantangan itu, kita harus berani melangkah untuk menjadikan pembelajaran online sebagai kesempatan mentransformasi pendidikan kita. Ada beberapa langkah yang dapat menjadi renungan bersama dalam perbaikan sistem pendidikan kita, khususnya terkait pembelajaran online. Pertama, semua guru harus bisa mengajar jarak jauh yang notabene harus menggunakan teknologi. Peningkatan kompetensi pendidik di semua jenjang untuk menggunakan aplikasi pembelajaran jarak jauh mutlak dilakukan. Kedua, pemakaian teknologi juga tidak asal-asalan. Ada ilmu khusus agar pemanfaatan teknologi dapat menjadi alat mewujudkan tujuan pendidikan, yakni teknologi pendidikan. Pembelajaran online tidak hanya memindah proses tatap muka menggunakan aplikasi digital, dengan disertai tugas-tugas yang menumpuk. Ilmu teknologi pendidikan mendesain sistem agar pembelajaran online menjadi efektif dengan mempertimbangkan tujuan pendidikan secara khusus. Ketiga, pola pembelajaran daring harus menjadi bagian dari semua pembelajaran, meskipun hanya sebagai komplemen. Intinya, supaya guna membiasakan mengajar online. Pemberlakuan sistem belajar online yang mendadak membuat sebagian besar pendidik kaget. Kedepan, harus ada kebijakan perubahan sistem untuk pemberlakuan pembelajaran online dalam setiap mata pelajaran. Keempat, guru dan murid harus mempunyai perlengkapan pembelajaran online. Peralatan TIK minimal yang harus dimiliki guru dan murid adalah laptop atau smartphone dan alat pendukung video conference. Kelima, ketimpangan infrastruktur digital antara kota besar dengan daerah harus dijembatani dengan kebijakan teknologi afirmasi untuk daerah yang kekurangan. Akses internet harus diperluas dan kapasitas bandwidth-nya juga harus ditingkatkan. Pemerintah Indonesia sudah berhasil membangun infrastruktur digital dari Aceh hingga Papua. Tapi jangkauan akses harus diperluas agar sebanyak mungkin sekolah, pendidik, juga siswa merasakan manfaatnya. Indonesia mendapat banyak tantangan dari COVID-19 ini, yang membuat kita semua harus bersama-sama saling menjaga.
Kelima isu tersebut akan menjadi penentu seberapa cepat kita akan mampu meratakan kurva kecemasan siswa, guru, kepala sekolah, orang tua, dan kita semua. Di tengah pandemi COVID-19 ini, sistem pendidikan kita harus bisa melakukan lompatan untuk melakukan transformasi pembelajaran daring bagi semua siswa dan guru. Kita memasuki era baru untuk membangun kreativitas, mengasah skill siswa, dan peningkatan kualitas diri dengan perubahan sistem, cara pandang, dan pola intensitas kita dengan teknologi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.